Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem saraf manusia. Yang mana kelompok 1 terdiri dari 4 pemateri. Yang pertama, Cici Kristiana, saya sendiri. Yang kedua, Solehati Ratu Sofyan. Yang ketiga, Eni Winarsi. Yang keempat, Ulia Viva. Sistem saraf yaitu sistem pengendali dan sistem informasi yang terintegrasi, berfungsi menerima data, mengolahnya, menentukan respon, dan memberi perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan homeostasis. Fungsi sistem saraf ada 4. Yang pertama, menerima informasi. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Yang ketiga, mengolah informasi. Yang keempat, menghantarkan informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Solehati Ratu Sofyan. Ya, di sini selanjutnya adalah sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menerima dan mengirimkan impuls saraf. Selanjutnya, di sini sel saraf terdiri dari badan sel, inti sel, dan sitoplasma yang memanjang keluar dari badan sel dan membentuk serabut-serabut saraf yang halus. Selanjutnya di sini serabut saraf dibedakan menjadi 2 macam, yaitu akson atau neurit dan yang kedua adalah dendrit. Jadi di sini adalah gambar sel saraf atau neuron. Yang pertama itu ada nodus Ranvier, yang kedua adalah inti sel atau disebut juga nukleus di sana, dan yang ketiga dendrit, dan yang keempat adalah badan sel saraf, dan yang kelima di situ sel Schwann, dan yang keenam di situ akson atau neurit, dan yang terakhir adalah selubung myelin. Jadi dendrit di sana berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson atau neurit sendiri di sana berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain. Akson di situ bentuknya sangat panjang atau lebih panjang, sedangkan dendrit di sana sebaliknya, jadi bentuknya pendek. Lah, selanjutnya di situ kena putar. Jadi selanjutnya di situ setiap neuron hanya mempunyai 1 akson dan minimal 1 dendrit. Kedua serabut saraf ini berisi plasma sel. Jadi akson atau dendrit di sana berisi plasma sel. Selanjutnya di situ pada bagian-bagiannya yang disebut myelin atau selubung myelin itu adalah pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak yang disebut atau dikenal dengan myelin. Selanjutnya di situ ada sel Schwann. Sel Schwann di sana adalah yang menempel pada akson, merupakan sel glia utama pada sistem saraf perifer yang berfungsi membentuk selubung myelin. Jadi fungsinya myelin sendiri di sana itu melindungi akson dan memberi nutrisi lah. Jadi fungsinya myelin sendiri itu adalah melindungi akson dan juga memberi nutrisi. Dan selanjutnya di situ ada yang namanya nodus Ranvier. Jadi nodus Ranvier itu adalah bagian dari akson yang tidak terbungkus myelin. Jadi di sana itu disebut dengan nodus Ranvier. Selanjutnya di situ adalah akson, merupakan serabut saraf
yang berfungsi menghantarkan rangsang dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Jadi slide yang barusan saya jelaskan di atas, di sana itu akson dibungkus oleh selubung myelin. Pada selubung myelin tersebut terdapat sel Schwann. Nah, selanjutnya di sini adalah dendrit. Jadi dendrit itu berfungsi menerima dan membawa rangsang ke badan sel saraf. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Uli Afifah. Di sini saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Mbak Solehati. Mekanisme hubungan antar saraf. Sel saraf atau neuron mempunyai kemampuan untuk menerima dan memberikan jawaban terhadap rangsang yang diberikan kepadanya. Rangsangan yang diterima oleh reseptor atau alat indera akan dihantarkan ke pusat susunan saraf. Rangsangan dari dendrit terus ke badan sel saraf dan selanjutnya oleh akson akan diteruskan ke dendrit neuron lainnya. Hubungan antara akson dan dendrit dari sel saraf lain terdapat jarak yang sangat kecil yang disebut sinapsis. Ketika impuls mencapai ujung akson, ia meloncat ke saraf berikutnya. Perpindahan ini dilakukan oleh neurotransmitter, yaitu bahan yang disintesis oleh neuron yang bersifat memacu ujung dendrit yang berhubungan dengan neuron lainnya. Beberapa neurotransmitter yang telah dikenal antara lain asetilkolin dan epinefrin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Eni Winarsi. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Afif ya. Nah, mekanisme hubungan antar sel saraf. Nah, maksudnya di sini adalah caranya. Pertama, jika reseptor atau alat indera kita akan terangsang, nanti akan dilanjutkan kepada badan sel saraf ya. Di situ yang ada gambar bunder-bunder. Nah, yang ungu-ungu, nah di situ itu adalah badan sel saraf. Nanti akan dilanjutkan di situ melewati dendrit. Nah, dari dendrit ini akan dilanjutkan ke badan sel saraf. Nah, nanti dari badan sel saraf itu akan dilanjutkan lagi ke semua sel saraf melewati akson. Nah, di situ kan ada panah ya. Nah, panah itu adalah sinapsis. Apa sih maksudnya sinapsis? Sinapsis itu adalah titik temu antar akson yang satu dengan dendrit dari saraf lain. Nah, ini kan banyak, ini aksonnya ada berapa ini? Di satu contoh sel saraf 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini akan dilanjutkan nanti dari sel saraf ujung dendrit ini akan dilanjutkan ke akson-akson yang lain. Nah, nanti nyampe menyebar ke seluruh tubuh. Nah, akhirnya kita nanti yang asalnya merasa gatal nanti akan menggaruk sendiri. Nah, itu dari hubungan antar sel saraf itu, mekanismenya seperti itu. Nah, selanjutnya macam-macam sel saraf. Nah, sel saraf itu ada 3 ya. Pertama, sel saraf sensoris yang gambar pertama yang ujung paling kiri. Selanjutnya sel saraf penghubung yang ujung nomor 2 di tengah. Terus yang nomor 3 itu sel saraf motoris. Next, macam dan fungsi sel saraf. Sel saraf sensoris disebut juga sel saraf indera karena berfungsi membawa rangsang atau impuls dari indera ke saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kalau sel saraf motoris atau sel saraf penggerak berfungsi membawa respon dari pusat saraf ke otot atau kelenjar. Kalau sel saraf penghubung terdapat di dalam sumsum tulang belakang dan berfungsi untuk menghubungkan atau meneruskan rangsangan dari sel saraf sensoris ke sel saraf motoris. Nah, sekian, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.